belum terlalu kelihatan sih sekarang, karena sebetulnya traveler ini kan juga masih karena peraturannya kan baru 2 hari kemarin ya. Jadi, dari traveler ini baru mulai tanya-tanya nih, kalau kita cancel bagaimana, kalau kita refund seperti apa. Karena dari maskapai maupun juga dari hotel, itu tidak ada kebijakan untuk di-waive cancellation ataupun di-waive refund fee-nya. Jadi traveler masih mencoba-coba, ya kalau misalkan memang masih memungkinkan untuk berangkat, atau mungkin mereka punya budget lebih, mereka masih berusaha mencoba untuk melakukan tes-tes medis yang diperlukan sebagai syarat keberangkatan. Oke, belum terlalu terlihat. Oke, kalau tadi misalnya aturan PCR-nya 2 hari sebelum keberangkatan, kemudian direlaksasi jadi 7 hari sebelum keberangkatan. Menurut Anda, apakah ini berpengaruh misalnya tadi mungkin yang menimbang-nimbang akan cancel tripnya, jadi oke akan tetap dilanjutkan tripnya. Seperti apa sih efeknya kalau menurut Anda, Pauline? Itu sangat berpengaruh karena gini, kalau misalkan tadi surat edaran pertama itu kan 2 kali 24 jam. Sementara kita tahu, pelayanan fasilitas PCR ataupun swab antigen ini tidak merata ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk di Jakarta atau kota-kota besar mungkin tidak masalah, tapi ini pun memberatkan karena biayanya di beberapa rumah sakit maupun lab jika memang hasilnya diperlukan instan itu pasti kan ada tambahan biaya. Nah, kemudian kendalanya lagi adalah ketika, fasilitas, rumah sakit ataupun lab-lab ini tidak beroperasi di hari libur ataupun weekend. Jadi 2 kali 24 jam itu hampir impossible, kecuali kalau misalkan di weekdays atau di kota besar. Nah, dengan ada relaksasi atau revisi dari surat edaran gubernur menjadi 7 kali 24 jam, ini sebetulnya sangat memudahkan untuk traveler. Oke, sangat memudahkan paling tidak kalau harus PCR, tidak harus PCR yang ambil yang hasil jadi instan yang lebih mahal itu tadi ya. Ya, ya. Oke, kalau Anda melihat sendiri seperti apa sih pendekatan pemerintah misalnya dalam melakukan pengetatan? Kita ingat ya Pauline, katanya dulu kita libur Idul Fitri dimundurin aja di Desember, ternyata kita udah siap-siap libur panjang, nggak jadi dipangkas lagi sama pemerintah. Sekarang udah mau liburan, tiba-tiba ada pengetatan. Dari pelaku usaha seperti apa memandangnya? Ya, kami mendukung penuh langkah-langkah upaya pemerintah, untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi, ya kami sih mendukung sebetulnya ya. Jadi semoga nih cita-cita kesehatan pulih, ekonomi bangkit bisa segera terrealisasi. Namun ada baiknya sebetulnya jika dilakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya. Karena masyarakat kita kan sudah membuat rencana untuk melakukan perjalanan sebelumnya. Mereka sudah membeli tiket, mereka sudah membeli hotel. Jadi ketika, peraturan ini diterapkan mendadak dan tidak ada sosialisasi jauh-jauh hari, ini jangankan traveler-nya, kita aja di sisi travel agent yang menjual jasa kepada mereka juga bingung gitu. Jadi kebijakan-kebijakan ini sih memang ada yang membuat mereka berpikir ulang untuk mempertimbangkan, tapi kalau yang memang sudah niat mau liburan karena sudah hampir 10 bulan ya dikekep di rumah, ya tetap aja mereka melakukan perjalanan. Nah, kembali lagi kalau memang budgetnya mereka memungkinkan untuk melakukan tes-tes yang diperlukan, ya itu sih mereka tetap akan jalan nih si traveler, jadi nggak akan cancel. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.